Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husmi Adibuana dari program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu tanah dengan materi siklus karbon. Untuk penjelasannya, silakan mengikuti video saya ini sampai akhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon. Pengertian dari siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari satu area ke area lainnya. Karbon memiliki peran penting bagi kehidupan ekosistem di bumi. Selain itu, seluruh makhluk hidup juga memiliki kandungan karbon. Karbon dapat dihasilkan melalui proses alami. Dapat dihasilkan melalui proses alami serat buatan manusia atau antropogenik. Dapat dikatakan pula, siklus karbon adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahap sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Seperti inilah gambar dari daur karbon atau siklus karbon. Berawal dari di sini ada organisme heterotrof, organisme autotrof gitu. Ini mengeluarkan CO2, kemudian hasil respirasi organisme heterotrof kembali ke atmosfernya, yaitu CO2 kembali ke atmosfer. Kemudian karbon di darat dan lautan berakumulasi jadi CO2 di atmosfer, karbon darat, misalkan hasil pembakaran atau lain sebagainya. Kemudian CO2 diserap oleh autotrof atau tumbuhan. Terjadi pertukaran O2 dan CO2 pada tumbuhan. Di sini terjadi fotosintesis. Biasanya di sini terjadi fotosintesis. Kemudian untuk pertukaran CO2 dari atmosfer dan laut, bertukar dari udara dan lautnya, pertukaran CO2. Kemudian untuk karbon yang di tanah berasal dari organisme yang telah lama mati. Misalkan di sini fosil, kemudian yang menjadi bahan bakar berawal dari sini juga, dari kotoran hewan ataupun organisme yang telah mati. Kemudian jadi bahan bakar. Kandungan karbon masuk ke laut melalui runoff dan terjadi pertukaran lagi di sini. Seperti itulah prosesnya, dari sini terus muter ke sini ya. Terus berputar nggak habis-habis. Kemudian di sini ada penjelasannya. Siklus karbon berasal dari produk buangan respirasi organisme heterotrof yang berbentuk karbon dioksida atau CO2. Organisme heterotrof mengambil udara dalam bentuk oksigen. Yang ini hewan sebagai organisme heterotrof mengambil O2 dari udara untuk respirasi, untuk bernapasnya. Dan melepaskan dalam bentuk karbon dioksida melalui respirasi seluler. Nah, ini melepaskan CO2 si organisme heterotrofnya. Kemudian organisme heterotrof juga mengambil karbon dari organisme autotrof yang dikonsumsinya untuk mendapatkan energi. Hal ini disebabkan organisme heterotrof tidak dapat mengolah karbon yang ada di udara secara langsung. Maksudnya seperti ini. Tumbuhan sebagai organisme autotrofnya, dia mengambil CO2 dari udara, kemudian difotosintesis, kemudian dari hasil ini dimanfaatkan oleh organisme heterotrof. Setelah fotosintesis, biasanya tumbuhan itu menghasilkan O2, oksigen yang diserap kembali oleh si organisme heterotrof. Kemudian organisme autotrof mengambil karbon di udara. Seperti yang dimasukkan tadi, bentuk karbon dioksida. Karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan ini sebagai organisme autotrof, kemudian disintesis menjadi bentuk senyawa organik seperti glukosa. Glukosa yang disintesis akan menjadi energi dan penyusun tubuh dari organisme autotrof. Di sini akan menyerap
CO2 atau karbon dioksida, kemudian berlangsung proses fotosintesis pada organisme autotrof ini. Nah, kemudian organisme yang telah mati juga akan terdekomposi oleh dekomposer. Dekomposer akan memutus ikatan karbon dan menyimpannya di dalam tanah. Dekomposer di sini sebagai dekomposer adalah fungi atau jamur atau bakteri yang akan mengurai senyawa karbon pada hewan dan tumbuhan yang mati dan mengubah CO2 jika oksigen tersedia atau menjadi metana jika tidak terdapat oksigen. Maksudnya di sini, jika ada organisme heterotrof atau autotrof yang mati, itu akan terdekomposi oleh dekomposer. Misalkan ini hewan mati, kemudian terdekomposisi oleh dekomposer, oleh fungi, jamur ataupun bakteri. Dia akan mengurai, kemudian menghasilkan bahan bakar atau karbon lagi gitu. Dia menghasilkan karbon lagi, dilepaskan ke udara ataupun ke laut, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Ini juga begitu. Ini mengeluarkan CO2, bernapasnya mengeluarkan CO2, kemudian berputar lagi. Tumbuhan melakukan fotosintesis, kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh heterotrof, hasilnya dimanfaatkan oleh hewan atau makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian terakhir, manusia juga berkontribusi dalam kontribusi karbon melalui aktivitas industri. Aktivitas industri seperti pengambilan gas alam, batu bara, serta bahan bakar fosil lainnya yang akan diolah dan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan kebutuhan lainnya. Produksi karbon yang dihasilkan dari industri berupa karbon dioksida atau CO2 dan hasil pembakaran oleh kendaraan akan berupa karbon monoksida atau CO. Di sini maksudnya manusia juga melakukan proses berkontribusi dalam proses siklus karbon yang ada di muka bumi ini. Yang kemudian dengan cara itu melakukan banyak proses industri atau misalkan pembakaran sampah atau asap hasil industri pabrik atau sebagainya dan lain sebagainya. Nah, jika manusia melakukan aktivitas industri seperti pengambilan gas, batu bara, serta bahan bakar fosil lainnya, itu akan menghasilkan karbon. Itu akan mengeluarkan ke udara, kemudian akan berakumulasi jadi CO2 di atmosfer, yang di lautan, yang di darat. Kemudian diserap lagi oleh autotrof, yaitu tumbuhan, dan tumbuhan ini sendiri melakukan fotosintesis lagi. Begitu juga seterusnya. Fotosintesis pada tumbuhan akan dibantu oleh matahari. Nah, kemudian untuk sebenarnya siklus karbon, kita kembali ke siklus karbon. Nah, sini siklus karbon ini sebenarnya siklus karbon sama halnya seperti siklus sulfur, siklus oksigen, kemudian siklus nitrogen, air, mana gambarnya? Siklus air, kemudian siklus fosfor. Semua itu termasuk dalam daur biogeokimia. Di sini siklus biogeokimia itu adalah siklus alam. Siklus alam yang melibatkan unsur bio. Ya, di sini bio itu kehidupan ya, seperti ada heterotrof, organisme heterotrof, ada organisme autotrof. Kemudian geo, yaitu bumi, berprosesnya di bumi, dan ada keterlibatan kimia seperti CO2, oksigen, karbon dioksida, CH4, metana, dan lain sebagainya. Kemudian yang merupakan mekanisme dasar untuk memproduksi energi baru seperti makanan, serat, bahan bakar, serta penghancuran material sampah organik melalui proses mineralisasi. Siklus karbon ini tidak hanya disumbangkan secara alami, namun juga banyak aktivitas manusia, ya seperti yang tadi ini.
banyak manusia juga berkontribusi dalam siklus karbon. Misalkan mulai dari buangan hasil pernapasan manusia, aktivitas industri, hingga proses pembakaran seperti pembakaran sampah dan lain sebagainya. Nah, di sini akan berkontribusi dalam siklus karbon. Manusia juga penting dalam kontribusi siklus karbon. Matur tampiasih, sekian dari penjelasan saya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.